Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Kenapa memilih menahan? Bukan mengakhiri, bukankah itu sama saja menunda bencana yang kapan saja bisa terjadi, seperti saat ini? Aku tidak tahu, hanya Eyang Sena yang tahu alasan itu. Tapi keputusan seperti itu tidak dibuat tanpa tujuan. Mungkin dia melihat sesuatu, mungkin dia tahu bahwa satu saat ajian itu masih dibutuhkan, atau mungkin ia ingin seseorang menyelesaikan sesuatu yang belum sempat ia selesaikan. Aku terdiam. Angin di sekeliling terasa sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Bayangan tentang darahku sendiri, leluhurku, berdiri di tengah sendang dan memilih untuk menyimpan sesuatu yang bisa memusnahkan dunia, membuat dadaku terasa sesak. Aku akan mencari tahu. Aku akan cari tahu kenapa Eyang menanamkan mustika itu di sana. Ini pasti ada hubungannya denganku. Dari samping, suara berat terdengar. Butojolo berdiri. Tubuhnya seperti bayangan gunung. Sena, kusarankan jangan melawan Nyai Sinorowengi. Itu hanya akan membahayakan nyawamu sendiri. Jalan yang kau tempuh masih panjang untuk menuntaskan Dharma Senopati. Memangnya kenapa, Yai? Menyerangnya langsung hanya akan membangkitkan kekuatan yang lebih gelap. Eyangmu tahu itu, mungkin justru dengan menahannya, ajian itu tetap berada dalam kendali. Siapa tahu keputusan itu ada hubungannya dengan Segoro Getih. Segoro Getih, nama itu kembali terngiang di kepalaku seperti nyanyian lama yang liriknya belum selesai. Baik ya, aku mengerti apa maksud perkataanmu. Dan satu lagi, Sena, masalah Roko Wetan bukan cuma tentang Nyai Sinorowengi saja. Ada pihak lain yang memanfaatkan kekacauan ini, menunggangi bayang-bayang ketakutan untuk kepentingan sendiri. Kau harus waspada, musuhmu bukan hanya Nyai Sinorowengi. Aku mengangguk. Kalimat itu kutanam dalam-dalam. Jika ada satu warisan yang diberikan para leluhur, maka itu adalah amanah, bukan kemenangan. Aku akan cari tahu semuanya, Yai. Tentang Eyang Sena, tentang mustika itu, dan tentang siapa yang diam-diam menarik benang kekacauan ini. Jologandro hanya tersenyum tipis, selalu menepuk pundakku dengan tangan besarnya yang terasa seperti batu hidup. Pergilah Mahendra, waktumu di sini telah cukup. Aku mengangguk lalu menutup mataku. Perlahan dunia mulai berputar.
Cahaya menyempit seperti ujung lorong yang jauh, dan ketika aku buka mata, wajah pertama yang kulihat justru mengejutkan. Tepat di depan wajahku, nyaris menempel, muncul sosok gondrong dan sosok wajah bulat yang sedikit bau mayat. Kalian ngapain sih, ngagetin aja? Sana-sana, jauhan dikit. Kalian bau mayat. Reza dan Kuncoro seketika saling mencium tubuh. Keduanya spontan menutup hidung. Ada bau tanah merah dan bau bangkai bekas mayat, namun keduanya tidak peduli. Harusnya kita yang nanya, Ndra. Kamu kenapa tidur dengan gaya duduk itu? Aku segera beranjak menuju kasur lantai dan membaringkan tubuh. Enggak apa-apa, cuma mau coba tidur gaya duduk aja. Ternyata malah digerayangin di demit. Oh, sembarangan ngomong. Masa kamu dibilang demit, Coro? Ya kamu juga terus ya. Aku hanya diam mendengar perdebatan mereka sambil cengar-cengir sendiri. Pagi itu udara Rogowetan terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, hanya berpendar samar di balik kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan. Aku duduk di teras rumah Mbah Rajiman bersama Mbah Arya. Kami berdua diam menatap langit yang masih menggantungkan sisa malam. Secangkir teh di tanganku sudah kehilangan uap, tapi mataku tidak bisa lepas dari sesuatu yang mengusik pandangan. Sesuatu yang ganjil. Aneh. Perasaan gak hujan, tapi kok jalanan becek ya? Apa maksudmu, Sena? Aku menunjuk ke arah jalan kecil di depan rumah yang mengarah ke persimpangan desa. Itu jalanan desa, lihat genangannya. Seperti habis diguyur hujan, padahal semalam tidak hujan. Apa mungkin saluran air di desa ini bocor? Saat pertama kali aku datang ke desa ini, aku juga tidak melihat tanah becek di beberapa titik, Mbah, dan tidak ada saluran air yang bocor. Begitu ya. Ayo perhatikan lebih dekat. Kami pun bangkit menyusuri jalanan desa yang masih sepi. Ayam belum berkokok, udara pagi membawa aroma tanah lembab yang aneh. Bukan wangi hujan, tetapi seperti lumpur yang pernah menyimpan bangkai. Aku berjongkok di tepi genangan. Airnya bening tapi terasa dingin sekali ketika jemariku menyentuhnya. Ada hawa asing di dalamnya, seolah air itu bukan berasal dari langit, tapi dari tempat lain yang tak kasat mata. Ini bukan air biasa, mungkin ini penyebabnya. Penyebab? Wabah mati jiwa yang menyerang warga, Mbah. Aku kira mungkin mereka semua melewati genangan ini menginjaknya. Kami saling pandang, tidak perlu ucapan panjang. Kami tahu ini bukan kebetulan. Kita kembali dan beritahu Rajiman dan yang lainnya. Aku mengangguk. Tepat saat kami kembali, Mbah Rajiman tampak celingukan di teras depan rumah. Saat melihat kami, ia segera bangkit dari duduknya. Kalian dari mana? Ditinggal sebentar sudah hilang. Kita habis memeriksa sesuatu, Man. Kami duduk di kursi teras. Mbah Arya memberitahu apa yang kami temukan. Mbah Rajiman seketika menatap ke arah langit. Sudah seminggu ini hujan tidak turun. Aku baru menyadari hal ini. Sejak pertama kali aku datang ke desa ini, aku sudah merasa ada yang tidak wajar. Jalanan terlihat basah. Aku pikir mungkin habis hujan dan memilih untuk tidak menghiraukannya. Tapi setelah melihat pagi ini, aku yakin ada sesuatu dalam genangan air itu. Mbah Rajiman mengusap wajahnya, merasa bersalah karena tidak memperhatikan hal tersebut. Kalau saja aku menyadarinya lebih awal, mungkin Joko dan yang lainnya tidak akan menjadi korban. Takdir manusia sudah digariskan, Man. Kita hanya pelaku di atas panggung yang tidak bisa memilih naskah. Sekarang yang terpenting adalah menjaga agar tidak lebih banyak nyawa terenggut.
Aku mengangguk pelan. Kata-kata Mbah Arya menancap dalam, karena memang tidak ada yang bisa menghindar dari kehendak yang sudah ditulis langit. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan air itu? Genangan itu harus ditutup dengan tanah yang dicampur garaman. Garam akan menetralisir dan menahan energi hitam yang mengendap di dalamnya. Aku segera bangkit, melangkah masuk ke dalam rumah menuju kamar tempat Reza dan Kunchoro masih tertidur. Keduanya tampak kelelahan, tubuhnya menggulung di atas kasur tipis. Tak heran semalam mereka berdua hampir tidak berhenti bekerja, mengurus jenazah satu demi satu. Aku menatap mereka sebentar lalu memutuskan untuk membangunkan mereka dengan cara yang paling bisa mereka pahami. Bangun, nasi pecelnya udah datang tuh. Tak butuh waktu lama, kepala Reza terangkat seperti alarm yang dipasang di dalam mimpinya. Sego pecel. Ia masih separuh sadar tapi terdengar penuh harap. Kunchoro menyusul menguap sambil berkata setengah mengigau. Yen karo tempe goreng tambat kabeh. Aku tertawa kecil. Di tengah kekacauan ini masih ada hal-hal kecil yang membuat dunia terasa hidup. Setelah membangunkan Reza dan Kunchoro, kami segera membagi tugas. Waktu tidak bisa dibiarkan berlalu sia-sia. Reza dan Kunchoro akan ke utara desa, Mbah Rajiman dan Mas Paijo ke timur. Sementara aku dan Mbah Arya menyusuri jalan utama, menutup setiap genangan dengan tanah yang sudah dicampur dengan garam, sembari membimbing warga yang mulai berkumpul, menjelaskan bahwa mereka harus menghindari air yang menggenang di jalan. Semua berjalan cepat, terorganisir, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah balai desa, langkah tergesa datang menghampiri kami. Napas Pak Wasto, kepala desa, memburu saat menghampiri Mbah Rajiman. Bah, ada masalah. Ada apa, Wasto? Selama tanahnya Pak Wito bertingkah aneh. Matanya merah, mulutnya komat kamit, seperti orang kesurupan. Dia teriak-teriak ingin keluar. Sekarang dia kabur ke alas Gondomayang dan Pak Wito mengejarnya ke sana. Apa? Mbah Rajiman tersentak. Kami saling tatap. Ini buruk. Pak Wasto dan Selamat bisa dalam bahaya jika memasuki alas Gondomayang. Tidak hanya itu saja, Mbah. Yang lain juga mulai kerasukan. 1, 2, sudah 4 orang. Semua ingin keluar dari rumah menuju ke tempat yang sama, ke arah alas itu. Wabah ini sudah mencapai puncaknya. Kita harus menahan mereka agar tidak ada lagi yang memasuki alas Gondomayang. Aku memandang Mbah Arya. Kami tidak terlalu bertukar kata. Yang kami pikirkan sama. Aku dan Sena akan ke alas Gondomayang. Aku ikut, Mbah. Tidak, kalian bantu di sini, bantu warga yang lain. Kalau kalian semua ke sana, siapa yang urus warga lainnya? Reza tampak ragu, tapi ia tahu Mbah Arya benar. Harus ada yang mengurus orang-orang yang ada di sini. Aku tahu kalian pasti bisa diandalkan. Aku menepuk bahu Reza dan Kunchoro. Aku dan Mbah Arya segera bergegas menuju alas Gondomayang sebelum terjadi sesuatu pada Selamat dan Pak Wito. Kabut tipis menyambut kami ketika kaki kami menginjak tanah lembab di tepi alas Gondomayang. Udara di sekeliling terasa pekat, seperti ada ribuan mata yang mengintai di balik pepohonan. Bahkan burung pun tidak berani berkicau. Mbah Arya menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap lurus ke arah hutan yang tampak seperti perut raksasa yang siap menelan kami. Sena, kali ini kita masuk bukan untuk bertarung. Fokus kita cuma satu: menyelamatkan Selamat dan Pak Wito. Siap, Mbah. Kami menapaki jalur sempit di bawah rindangnya dahan randu dan pohon keluak yang menua. Semakin dalam kami masuk, hawa dingin menusuk kulit seperti tangan gaib yang mengelus tengkuk. Langkah kami melambat saat mendengar suara yang tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Suara gending gamelan menyambut kami, samar namun jelas.
Bah, suara itu. Langkahku terhenti, aku menoleh pada Mbah Arya. Ia juga mendengarnya. Matanya tajam menatap ke depan. Ikuti, lihat dari mana asalnya. Kami mempercepat langkah. Suara gamelan itu memandu kami seperti nyanyian arwah. Lonceng-lonceng halus berdenting menyatu dalam alunan yang menari di udara. Irama itu bukan dari dunia ini, bukan nyanyian, bukan doa, tapi sesuatu yang lahir di antara mimpi buruk dan dendam lama. Beberapa puluh meter ke depan, kabut menipis seolah ada kekuatan yang membuka jalan. Dan di tengah ruangan terbuka yang dikelilingi pepohonan menjulang, berdirilah sosok penari. Ia bergerak lambat, setiap gerak tubuhnya seperti merapal mantra. Hentakan kakinya menghentak tanah lembab dan lonceng-loncengnya di pergelangan kakinya berdenting mengiringi gerakannya. Gerakan itu tidak indah tapi menghipnotis penuh beban. Wajahnya tersembunyi di balik topeng merah, dua lubang hitam menggantikan mata. Ia menatap tanah di depannya, tempat dua tubuh manusia tergeletak diam. Bawito dan Selamat. Aku menoleh pada Mbah Arya. Ia berdiri membatu, matanya membelalak, seperti sedang menatap hantu dari masa yang seharusnya telah ia kubur. Tidak mungkin. Suaranya rapuh, nyaris tak terdengar. Penari itu tiba-tiba berhenti, tubuhnya tegak dan perlahan ia menoleh ke arah kami. Tatapan kami bertemu antara aku dan lubang hitam di balik topeng itu. Tak ada mata, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang menyembur keluar. Dendam, kebencian, dan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kemarahan. Kutukan. Langkahnya mulai bergeser pelan, menyisiri tanah seperti bayangan yang tumbuh di dinding saat senja menyentuh batas malam. Jadi kau akhirnya datang juga, Arya. Ucapnya, suaranya dalam tapi nadanya seperti nyanyian kematian yang ditahan. Aku melirik ke arah Mbah Arya. Ia tidak menjawab tapi matanya menyala. Ada kemarahan yang ditahan, ada luka yang belum sembuh. Siapa dia, Mbah? Mbah Arya tidak menjawab. Ia justru melangkah ke depan menjauhiku, matanya tak lepas dari penari itu. Terasuk Mangkara seharusnya sudah musnah. Adiwangsaku sendiri yang menghentikannya. Aku yakin tidak ada lagi yang tersisa. Penari topeng itu tertawa, suaranya menggema, nyaring namun dingin. Tawa yang keluar bukan dari kebahagiaan, melainkan dari luka yang belum terbalas. Kau membunuhnya, Arya. Tapi yang kau hancurkan hanyalah raganya, bukan darahnya. Aku tercekat, kata-kata itu menggema dalam kepalaku. Membunuh? Tidak. Tidak mungkin, Mbah Arya, tidak mungkin. Kutoleh padanya. Tapi ekspresinya tidak bisa kubaca, hanya tangannya mengepal pelan. Rahang yang mengeras, wajahnya diam tapi jiwanya sedang gemetar. Membunuh? Mbah Arya menunduk, ia tidak menjawab dan itu cukup menjelaskan segalanya. Aku menolak mempercayainya. Ia yang mengajariku menahan tangan, menjaga laku bahkan terhadap mereka yang mencelakai. Ia yang mengatakan bahwa membunuh adalah akhir dari semua jalan dan bukan pilihan. Penari topeng itu mendongak. Adiwangsa masih punya keturunan dan darahnya mengalir di dalam tubuhku. Udara membeku, suara daun-daun yang bergesekan seperti bisikan arwah yang menyaksikan pertempuran kami. Aku berdiri di tengah naskah dendam yang ditulis sebelum aku lahir. Tidak, Adiwangsa tidak punya anak. Tidak ada satupun catatan yang menyebutkan keturunannya. Catatan. Apa kau pikir darah harus ditulis? Getesuk Mangkara bukan darah biasa. Kami tidak butuh catatan, tidak butuh pengakuan. Yang kami butuhkan hanya satu: pembalasan.
Ia mengangkat tangan satu gerakan pelan. Lonceng di pergelangan kakinya berbunyi sekali, nyaring, dan gending kembali terdengar. Kali ini tidak samar, tapi seperti dipukul dengan kemarahan. Irama kematian. Kaulah yang mengurung Adiwangsa bersama kutukan itu. Dan sekarang kaulah yang akan menyaksikan kebangkitan darah yang selama ini kau kira telah sirna. Baharia terdiam, tangannya mengepal. Di balik diamnya aku tahu badai sedang bergerak pelan-pelan, tapi ia belum akan melepaskannya. Karena seperti yang ia katakan di awal, kami tidak datang untuk bertarung. Aku maju satu langkah. Apa yang kau lakukan pada dua orang itu? Aku menunjuk ke arah tubuh Pak Wito dan Selamat. Penari topeng itu menoleh padaku. Mereka hanya perantara jiwa-jiwa kosong yang mudah diisi. Mereka sudah menyentuh tanahku, menginjak-injak jejak warisan kutukan. Maka mereka akan menjadi bagian dari tarian mayit. Tarian mayit? Itu adalah tarian pemanggil arwah. Ritual terakhir yang digunakan Adiwangsa, tapi belum sempat selesai. Aku datang menghentikannya. Dan sekarang aku akan menyelesaikan apa yang leluhurku mulai. Langit mulai berubah, kumpalan awan hitam melayang rendah. Suhu udara menurun drastis, daun-daun berjatuhan dari pohon meski tidak ada angin. Dan suara gamelan terus berdentum menyesakkan dada. Aku melirik ke arah Selamat dan Pak Wito. Mereka masih tidak sadarkan diri. Tapi dari tubuh mereka asap tipis mulai keluar. Baharia merapat ke arahku. Sena, maafkan Simba. Sepertinya aku akan tarik kata-kataku sebelumnya. Simba harus menghentikannya. Aku terdiam, tidak biasanya Baharia bersikap seperti ini. Ketenangan yang biasanya ia nampakkan kini tidak terlihat dari dirinya. Belum sempat aku menarik napas untuk membalas, sosok bertopeng itu melompat ke udara. Dalam satu hentakan, tanah di bawahnya bergetar. Lonceng di pergelangan kakinya berdenting bersamaan dengan gerakan tubuh yang mengarah lurus ke kami. Mundur, Sena. Aku mundur 2 langkah saat sosok penari itu mengayunkan kakinya ke arah Baharia. Serangan itu diikuti dorongan energi batin yang membuat udara di sekitar seolah bergetar. Baharia menahan serangan itu dengan satu tangan, tetapi tetap terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sebelum aku sempat bergerak, sosok itu berbalik mengarahkan pukulan ke arahku. Aku menangkis dengan gerakan cepat, namun hantaman itu seperti pukulan dari besi panas. Tubuhku terdorong, punggungku membentur batang pohon yang dingin. Urusanmu denganku. Baharia melompat melancarkan tendangan dari sisi kanan penari topeng itu, namun dengan mudah ditangkis menggunakan kedua tangan. Simba! Aku ingin menghampirinya, namun Baharia menodongkan tangannya, membuatku seketika tidak jadi mendekat. Jangan ikut campur, Sena. Ini permasalahanku. Ada hal yang harus aku selesaikan dari kejadian di masa lalu. Seketika tubuhnya bergerak. Dalam satu tarikan napas, Baharia meluncur ke depan, meninju lurus ke dada penari topeng itu, tapi lawannya tidak kalah lincah. Ia memutar tubuhnya di udara, menangkis dengan siku, lalu melanjutkan serangan dengan tendangan putar ke sisi kepala Baharia. Saling serang, saling tahan, gerakan mereka nyaris tidak terlihat oleh mata biasa. Tanganku mengepal, ingin rasanya membantu, tapi aku tahu apa yang sedang terjadi ini bukan sekedar pertarungan biasa. Gerakan Baharia begitu berbeda, lebih cepat, lebih tegas, seperti ada luka lama yang mengalir lewat setiap ayunan tangannya. Kuharap umurmu tidak membuatmu menjadi lemah, Arya.
Umur hanya angka, jiwaku masih sama. Mereka bertukar pukulan dan tendangan cepat lincah, begitu intens hingga hampir tidak tertangkap mata biasa. Keduanya seperti dua bayangan yang menari di tengah kabut. Tanganku mengepal ingin sekali membantu, tapi aku tahu ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah pengadilan takdir. Tempat masa lalu dan masa kini saling menuntut. Gerakan Baharia begitu berbeda kali ini, lebih tajam, lebih berat, seperti ada luka yang mengalir lewat setiap ayunan tangannya. Bagus Arya. Dengan begini akan lebih berarti bagiku menanti puluhan tahun untuk menghabisimu. Siapa kau sebenarnya? Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Penari topeng itu hanya diam, tidak membalas perkataan Baharia. Ia menangkupkan kedua tangannya, samar terdengar sebuah mantra mulai ia bacakan. Perlahan dari telapak kakinya muncul asap hitam. Ajian Panjak Sukmo. Seolah mengerti apa yang akan terjadi, Baharia segera merapal mantra ajian Wiraga Kencana. Aku mengerti mungkin ajian Panjak Sukmo itu berfokus pada kecepatan dan Baharia ingin mengimbanginya. Percuma, ajianmu tidak akan bisa mengimbangi ini. Dalam satu langkah penari itu menghilang, tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya satu hembusan lembut yang menyerang seperti bayangan. Baharia terpental, untungnya ia sempat menahannya dengan satu lengan. Tapi tetap saja tubuhnya terhuyung, debu menari di sekitarnya. Apa yang barusan terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat pergerakannya? Penari itu muncul kembali tiba-tiba tepat di depan Baharia. Tapi tidak ada hawa, tidak ada jejak, seolah kehadirannya menghapus hukum alam. Ada apa Arya? Kenapa kau begitu lemah sekarang? Tidak seperti saat kau menghadapi Adiwangsa dulu. Karena kali ini aku tidak ingin mengulangi apa yang pernah kulakukan pada Adiwangsa. Penari topeng itu menegakkan tubuh. Dari balik lubang hitam di topengnya, aku bisa menangkap sorot mata yang membara. Amarah, luka, kebencian. Jangan berlagak lembut hanya karena cucumu ada di sini. Seketika ia menghilang lagi. Aku bersiap, mataku menelusuri sekeliling. Tapi percuma, tidak ada tanda-tanda. Lalu tendangan itu datang dari belakang, mendarat tepat di punggung Baharia. Tubuhnya terdorong ke depan. Tapi ia berhasil berguling, kembali berdiri dengan tatapan tajam. Penari topeng itu muncul kembali ke hadapan Baharia. Aku masih belum mengerti sebenarnya ilmu apa yang ia gunakan. Ajian ini sudah kulatih bertahun-tahun hanya untuk saat ini Arya. Untuk membalaskan darahku dan menenggelamkan Rogowetan dalam kutukan. Seperti yang kalian lakukan pada Trasuk Mangkara. Baharia berdiri tenang, tapi aku bisa melihat bagaimana bahunya menegang. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Kau hanya melihat api tanpa memahami siapa yang menyalakannya. Jadi membunuh keluargaku kau anggap tidak bersalah. Aku tidak pernah mengatakan itu benar. Tapi dendamu salah alamat. Bukan warga Rogowetan yang memulai bencana itu. Ada tangan lain yang memanipulasi emosi Adiwangsa. Omong kosong. Dengan satu hentakan kaki ia menghilang dari pandangan. Dalam sekejap tinjunya sudah melayang di sisi kepala Baharia. Tapi kali ini Baharia lebih siap. Ia melompat ke belakang, menghindar dengan kelincahan yang tidak biasa. Baharia memejamkan mata sejenak, lalu mulai merapal mantra. Sebuah suara halus keluar dari bibirnya, mantra yang belum pernah kudengar sebelumnya. Namun sebelum mantra itu selesai, sebuah suara tawa mengoyak keheningan hutan. Mati. Mati kalian semua akan mati.
Suara itu menggema memantul di antara pepohonan tua. Hawa di sekitar kami mendadak lebih dingin. Kabut menebal seolah hutan menahan napas. Aku mengenali suara itu, suara yang pernah kutemui dalam pertarungan semalam. Nyai Sinorowangi. Penari bertopeng itu menoleh, begitu juga Mbah Arya. Ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan dari wajah mereka. Kau beruntung, Arya. Ia beranjak lalu meraih tubuh Pak Wito dan Selamat yang masih tergeletak dengan 3 hentakan kaki. Asap hitam bergulung dari tanah membentuk pusaran yang berputar perlahan, seperti pintu yang menganga menuju dunia lain. Mau kemana kau? Urusan kita belum selesai. Temui aku di reruntuhan kediaman Terasuk Mangkara jika kau ingin menyelamatkan mereka. Aku hendak berlari mengejar sebelum mereka menghilang dalam pusaran, tapi Mbah Arya menahan lenganku. Jangan, belum saatnya. Aku mengepalkan tangan menahan amarah dan ketidakberdayaan. Tapi sebelum kami sempat menyusun langkah, suasana kembali berubah. Dari dalam kedalaman hutan, siluet mulai bergerak perlahan, berat menyeret kabut bersamanya. Udara kian membeku, napas terasa berat dan dari balik semak-semak gelap sosok itu muncul. Sosok perempuan yang berjalan merangkak, rambutnya menjuntai basah. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tapi aku tahu siapa dia. Mati. Kalian berdua akan mati. Tangannya terangkat menunjuk lurus ke arah kami. Jemarinya kurus, kaku seperti ranting kering yang menuntut darah. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tanpa pikir panjang, kami melesat meninggalkan tempat itu dengan ajian wiraga kencana. Tubuh kami meluncur ringan di atas tanah. Pohon-pohon tua hanya terlihat sebagai bayangan kabur, dan udara berdesir tajam di telinga kami. Di belakang, suara langkah berat ikut mengikuti, tapi hanya sampai satu batas. Begitu kami menjejakkan kaki keluar dari tapal batas alas Gondomayang, suara itu berhenti. Aku menoleh. Di tepi hutannya Sinorowangi berdiri membeku, matanya kosong. Mulutnya setengah terbuka, tapi ia tidak bergerak maju. Ia hanya menatap, diam seolah dilarang untuk melewati batas yang tak kasat mata. Aku menahan napas. Dia berhenti mengejar Mbah. Aku tak menyangka aura yang dipancarkan makhluk itu begitu besar. Sekarang aku mengerti kenapa kau dibuat babak belur olehnya. Kami berdua berdiri dalam diam menatap batas hutan yang bergetar samar di balik kabut. Angin sore kembali berhembus pelan di teras rumah Mbah Rajiman. Aroma tembakau dan kayu bakar masih melayang samar di udara. Ketegangan menggantung di antara kami seperti asap kemenyan yang tidak kunjung hilang. Mbah Arya duduk bersandar di tiang kayu, sementara aku menatap cangkir teh yang mulai dingin di genggaman. Kami menceritakan apa yang terjadi di alas Gondomayang. Yang membuat kami gagal membawa Selamat dan Pak Wito. Mbah Arya juga ingin memberitahu Mbah Rajiman kalau dirinya sempat bertarung dengan penari topeng Angkoro Sukmo. Penari itu muncul di dalam alas Gondomayang. Iya Mbah. Dia menghalangi kami untuk membawa Selamat dan Pak Wito kembali. Mbah Rajiman menghela napas, matanya menatap ke langit yang kosong, seolah mencari jawaban di antara bintang yang tertutup awan. Mengapa dirinya melakukan itu? Apa yang dirinya inginkan sebenarnya? Membalas dendam Terasuk Mangkara. Reza yang memperhatikan sembari menyantap ubi rebus akhirnya bersuara. Memangnya penari topeng itu siapa toh Mbah? Anaknya Nyai Sinorowangi apa putune? Sepertinya tidak ada hubungan darah antara mereka. Tapi kok sama-sama menyerang warga desa? Nek bukan sekutu kok ya kelakuannya mirip. Ya nek sama-sama menyerang memangnya harus satu darah toh.
Dasar gemblong. Lagian siapa yang mau satu darah dengan Nyai Sinorowengi yang serem itu? Tubuhku seketika menegak saat Kuncoro berucap seperti itu. Secara tidak langsung ia menyinggung diriku dan Mbah Arya yang masih satu darah dengan Nyai Sinorowengi, yang tidak lain adalah Nyi Inten penunggu sedang mayit. Oh iya bener, nek keturunan Nyai Sinorowengi pasti keturunannya nyeremin yo. Wes ora usah ngalor ngidul ngomonginya. Lagian juga dia gak mungkin punya keturunan satu darah dengannya. Spontan aku ingin menepuk bahu Mbah Arya untuk dirinya tidak berucap seperti itu. Namun aku takut malah mereka curiga dan lebih memilih untuk diam. Aku mengangguk. Kemungkinan ia hanya menggunakan momentum ini untuk menyelesaikan dendam lamanya. Ucapan Buta Jolo benar adanya. Rupanya penari topeng Angkoro Sukmo itulah yang memanfaatkan situasi yang terjadi di desa ini hanya untuk membalaskan dendamnya. Dia punya rencana sendiri dan itu yang lebih berbahaya. Kalau begitu berarti musuh kita tidak hanya satu. Kita harus menangani keduanya. Kami saling pandang. Ada ketakutan di balik keheningan, tapi juga keteguhan yang mulai menyatu dalam tekad, dan akhirnya kami mulai menyusun langkah. Mustika Sinorowengi harus dikembalikan ke tempatnya. Itu satu-satunya jalan untuk menghentikan pengaruh Nyai Sinorowengi. Mustika itu adalah kuncinya. Tanpanya tempat itu terus menjadi pintu bagi segala bentuk kutukan. Kalau begitu kita bagi 3 kelompok. Kami semua menatap Mbah Arya penuh ketegangan. Itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kami harus menghentikan Nyai Sinorowengi sekaligus mengantisipasi ancaman yang lainnya, yaitu penari topeng Angkoro Sukmo. Mbah Arya menoleh padaku. Sena, Reza dan Kuncoro, kalian ke alas Gondomayang. Bawa mustika itu dan kembalikan ke dasar sendang, tapi ingat, jangan melakukan pertarungan secara langsung dengannya. Aku mengangguk. Lagi pula aku juga tidak ingin bertarung dengan leluhurku sendiri. Aku ingin mengembalikannya dan ingin menanyakan alasan dibalik Eyang Sena memilih menyegelnya daripada harus mengalahkannya. Tapi Mbah, ajian yang digunakan penari topeng itu, aku bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Dia bergerak seperti bayangan, tak terlihat, tak terdengar. Sebenarnya ilmu apa yang ia gunakan? Mbah Arya menatapku tenang, tapi tatapannya dalam. Itu adalah ajian Panjak Sukmo. Penggunanya mampu menyerang dengan sukmanya hanya dalam satu hentakan kaki. Itulah sebabnya tidak ada residu energi, bunyi ataupun hawa keberadaan. Lalu bagaimana sih Mbak menghadapinya? Aku sedikit khawatir meski aku tahu Mbak Arya tidak mudah untuk dikalahkan. Jangan khawatir soal itu. Serahkan padaku, aku tahu bagaimana cara melawannya. Tadi aku belum sempat menggunakannya karena Nyai Sinorowengi sudah terlanjur datang. Mbah, jadi tadi ia hanya tersenyum kecil, tapi senyumannya bukan tanda kemenangan. Itu senyum seseorang yang tahu bahwa pertarungannya sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Sementara itu Mbah Rajiman berdiri memanggil dari ambang pintu. Pak Ijo, Tarmin, ke rumah Pak Wasto untuk beritahukan semua warga tidak boleh ada satupun yang keluar rumah malam ini. Apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat, jangan buka pintu. Siap, Mbah. Saut Pak Ijo dari dalam, dan langkah mereka segera terdengar menjauh ke dalam gelap. Rencana sudah dibuat, malam tinggal menunggu waktu untuk bergerak. Aku memandang ke kejauhan, ke arah siluet bukit yang gelap membatasi horizon.
Di baliknya, reruntuhan yang telah lama dikubur waktu menunggu untuk dibuka kembali. Mbah Arya berdiri, matanya menatap ke arah yang sama, napasnya pelan. Tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menyusup ke seluruh tubuhnya. Udara malam menyelimuti lebatnya hutan yang perlahan mereka lewati. Di antara pohon tua yang menjulang dan semak belukar yang mulai mengering, dua sosok sepuh melangkah tanpa gentar. Mbah Arya berjalan di depan, langkahnya mantap meski tubuhnya tidak mudah lagi. Di belakangnya, Mbah Rajiman menunduk sesekali menyibak ranting-ranting yang menghalangi jalan setapak. Masih hafal jalannya? Tanya Mbah Rajiman setengah bergurau, suaranya parau diterpa malam. Mbah Arya tersenyum tipis. Luka lama tidak akan pernah benar-benar hilang, Rajiman. Bahkan jalannya pun masih terpatri di ingatan. Setelah menembus kerapatan hutan, mereka tiba di sebuah pelataran lapang. Di depannya berdiri sebuah gerbang kayu tua, berdiri miring, digerogoti usia dan lumut. Di baliknya terlihat sebuah rumah besar, bekas kediaman terasuk Mangkara. Rumah itu sudah tidak utuh. Dinding-dindingnya runtuh sebagian, atapnya menganga, dan tanaman merambat menggantung liar dari sisi jendela yang pecah. Namun dari kerusakan itu, masih terasa jejak-jejak aura masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Di pelataran rumah yang lapang, cahaya api unggun besar menari. Asapnya mengepul ke langit, menyatu dengan aroma kemenyan dan bara kemenyan hitam yang terbakar. Di depan api itu, seseorang sedang menari dengan hentakan perlahan. Lonceng-lonceng di kakinya berbunyi, bergema seperti suara peringatan dari dunia arwah. Di tanah di dekat api, dua tubuh terbujur lemah, Pak Wito dan Slamet. Keduanya masih tak sadarkan diri. Mbah Arya dan Mbah Rajiman mendekat perlahan. Lonceng kaki itu berhenti berbunyi, penari topeng itu berdiri tegak, menatap mereka. Dengan menghadap lurus ke arah mereka berdua, mata di balik topeng itu membara seperti dendam yang tidak pernah surut. Rupanya kau datang juga, Rajiman. Baguslah. Aku jadi tidak perlu repot-repot untuk menghabisimu juga. Lebih baik sudahi saja ini. Dendammu tidak akan membawamu kemana-mana. Penari itu diam beberapa saat. Nafasnya naik turun di balik topeng. Kemudian suara pria muda namun penuh getir terdengar dari baliknya. Kau ingin aku sudahi begitu saja? Setelah keluargaku dibakar hidup-hidup, setelah nama Sukmangkara dikubur oleh mulut-mulut kotor yang menyebut kami pembawa petaka. Itu bukan kesalahan kami. Aku hanya menghentikan Adiwangsa, dan itu pun untuk menyelamatkan desa. Kau membunuh orang tuaku, keluargaku, dan kehidupanku. Sekarang kau menyuruh melupakan itu begitu saja. Tidak, kau salah. Bukan kami yang menghabisi mereka. Bukan Arya yang merenggut nyawa keluargamu. Kau pikir aku tidak tahu? Aku anak dari Adiwangsa, pewaris darah Sukmangkara. Melihat sendiri bagaimana kau, Arya, berdiri di tengah-tengah jasad keluargaku dengan tangan penuh darah. Jika bukan dirimu, lalu siapa? Mbah Rajiman melangkah maju. Yang kau warisi adalah kehancuran dan dosa. Orang tuamu sendirilah yang melakukannya. Dia juga menghancurkan banyak keluarga, termasuk keluargaku sendiri. Kau pikir hanya kau yang kehilangan? Omong kosong. Jika bukan kalian yang melakukannya, kenapa kalian mengasingkan Sukmangkara dari desa?
Lonceng di kakinya berbunyi lagi. Dalam satu hentakan ia menerjang. Serangannya cepat, lompatan disusul tendangan memutar yang hampir mengenai kepala Mbah Arya. Namun dengan gerakan halus, Mbah Arya memutar tubuhnya. Menangkis dan mundur 2 langkah, penari itu terus menyerang, menggunakan bela diri yang dipadukan dengan kekuatan batin. Pukulan-pukulannya berat. Gerakannya seperti bayangan. Mbah Rajiman sempat mencoba menahan satu serangan. Namun satu pukulan keras mendarah di dadanya. Tubuhnya terlempar ke belakang. Rajiman! Mbah Rajiman mengangkat tangan memberi isyarat ia baik-baik saja. Dengan napas tersengal, Mbah Rajiman tertawa kecil. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku, Arya. Aku tidak selemah umurku. Ia melompat dan menendang dada penari itu hingga terdorong ke belakang beberapa langkah. Kini mereka berdiri berdampingan. Mbah Arya menoleh sekilas dan mengulas senyum. Masih gesit rupanya. Sudah ku bilang coverku memang tua, tapi tenagaku masih seperti dulu. Mereka berdua kini berdiri sejajar menghadapi sosok bertopeng itu yang tampak semakin murka. Nafas penari itu memburu, matanya menyala merah di balik lubang topeng. Sudahlah, lebih baik kita saling memaafkan dan memperbaiki keadaan. Itu akan lebih baik daripada harus bertarung. Warga desa juga pastinya akan menerima itu. Aku tidak butuh pengampunan kalian. Aku hanya ingin kalian merasakan kehilangan yang sama. Ia kembali menyerang, pertarungan meletus seperti badai. Lonceng kakinya berdenting dengan ritme menakutkan. Setiap langkah penari itu disertai dengan aliran ajian panjang sukmo yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Ia menghilang dan muncul dari belakang Mbah Rajiman. Dengan sigap Mbah Arya mendorong Mbah Rajiman lalu menyilangkan kedua tangan untuk menangkis serangannya. Mbah Rajiman mengambil kesempatan, namun penari itu kembali menghilang saat serangan belum menyentuh tubuhnya. Penari topeng itu kembali menghilang. Di mana dia? Di sini. Sebuah tendangan menghantam rusuk kiri Mbah Rajiman membuatnya terdorong mundur. Ia memegangi perutnya yang terasa sakit. Meski begitu, Mbah Arya dan Mbah Rajiman terus bertahan. Mereka tidak ingin membunuh, mereka hanya ingin menghentikan. Kau hanya manusia yang diikat oleh bayangan orang mati. Diam. Aku adalah warisan terakhir. Aku adalah dendam itu sendiri. Dalam satu hentakan, 2 buah pukulan menghantam Mbah Arya dan Rajiman mundur beberapa meter. Api unggun berkobar makin tinggi. Angin mengamuk dan aura di tempat itu berubah menghitam. Namun di tengah kekacauan itu, Mbah Arya tetap berdiri. Ia menatap lurus ke mata penari topeng itu. Kalau kau ingin menghapus luka, jangan warisi darah. Warisilah kesadaran. Mbah Arya dan Mbah Rajiman berdiri berdampingan. Napas mereka memburu setelah serangan-serangan bertubi-tubi yang barusan mereka tahan. Penari bertopeng merah itu tidak memberi jeda. Lonceng-lonceng kecil di kakinya terus bergemerincing mengiringi setiap gerakan mematikan. Dalam satu kedipan, penari itu menerjang. Tendangan menyelangnya mengarah ke dada Mbah Arya. Namun dengan gerakan cekatan, Mbah Arya berputar ke samping, menahan tendangan itu dengan lengan kirinya, lalu membalas dengan pukulan siku ke arah rusuk penari. Penari itu bergeser, tubuhnya seolah mengalir seperti air, menghindar dengan gesit, kemudian berbalik melepaskan tinju ke arah kepala Mbah Rajiman. Tinju itu mengenai bahu Mbah Rajiman, membuat tubuh renta itu terdorong ke samping. Tapi belum sempat penari itu menyerang lagi, Mbah Rajiman membalas dengan gerakan memutar, menggunakan kekuatan pinggangnya untuk melepaskan tendangan rendah ke arah lutut si penari.
Penari itu melompat mundur, membuat lonceng di kakinya berdenting keras. Matanya di balik topeng menyala penuh amarah, napasnya berat, namun gerakannya tetap luas, tetap penuh ancaman. Dia lebih kuat dari yang kukira. Tetap fokus, serangan bisa datang kapan saja. Keduanya kembali menyerang bersamaan. Baharia membuka dengan gerakan sabatan tangan lurus mengarah ke leher. Penari itu menangkisnya dengan lengan. Namun serangan itu hanya pancingan. Dari arah samping, Bahrajiman meluncurkan pukulan telak ke arah pinggangnya. Tubuh penari itu sedikit terhuyung, namun ia segera berputar, menendang tanah, membuat debu berterbangan. Dan di balik kabut debu itu, ia kembali menggunakan ajian Panjak Sukmo. Suara mantra yang asing menggema dari balik topeng secepat kilat. Tubuhnya membelah menjadi 3 bayangan. Bahariya dan Bahrajiman terbelalak. Mereka mencoba bertahan, namun serangan dari 3 arah membuat pertahanan mereka kacau. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi, mahir dan bertenaga. Bahariya sempat menangkis 1 bayangan, namun serangan lainnya menghantam punggungnya. Bahrajiman lebih parah, 1 hantaman keras mendarah di perutnya. Ia terbungkuk memegangi perutnya, darah segar merembes dari sudut bibirnya. Rajiman! Penari itu berdiri tegak, tubuh aslinya menyatu kembali, mengangkat tangan dengan congkak. Ini harga dari dendam yang belum kau lunasi, Arya. Bahariya dengan sigap menopang tubuh Bahrajiman, membawa sahabat lamanya itu mundur ke sisi halaman, menjauh dari pertarungan. Istirahatlah, Rajiman, biar aku yang selesaikan ini. Bahrajiman mengangguk pelan, tubuhnya terlalu lemah untuk bertarung lagi. Ia tahu saatnya menyerahkan semuanya kepada Arya. Arya menegakkan tubuhnya, mengeluarkan tasbih dari saku celananya. Melilit tasbih itu di pergelangan tangan kanannya, sementara tangan kiri menangkup menyatu dalam doa. Matanya terpejam, suara pelan membacakan mantra mulai terdengar. Angin berdesir pelan lalu semakin kencang. Debu-debu di tanah berterbangan, membentuk pusaran di sekeliling tubuh Bahariya. Udara menjadi berat, penari topeng itu melangkah mundur setengah langkah. Firasatnya tidak enak, ia merasa sesuatu yang besar tengah bangkit. Di tempat itu, di pelataran rusak yang diliputi rembulan, ilmu kuno bangkit dari dalam raga seorang sepuh. Ilmu papat limo pancer. Dari tubuh Bahariya 4 cahaya samar muncul di keempat penjuru: timur, barat, selatan, utara. Masing-masing memancarkan warna berbeda mewakili unsur alam: udara, tanah, api, air. Sementara di tangannya, tubuh Bahariya memancarkan cahaya pucat keemasan, pancar pusat kekuatan dirinya. Rajiman yang masih setengah terduduk menatap dengan takjub. Papat limo pancer. Papat kelima pancer, ilmu yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam semesta. Siapapun yang menguasainya, tubuhnya menjadi pusat keseimbangan. Ia tidak mudah digoyahkan, tidak bisa diserang secara langsung karena energi alam menahan setiap serangan sebelum sempat menyentuhnya. Arya, apa kau sudah menguasai ilmu itu? Bahariya membuka matanya, menunjukkan mengangkat jari jempolnya, lalu menoleh sembari menyeringai. Aku melatih ini puluhan tahun meskipun belum sempurna. Tatapannya jernih, tenang seperti permukaan telaga. Ia melangkah maju. Kau pikir dengan ilmu itu bisa menandingiku? Bahariya tidak membalas, hanya melangkah perlahan. Udara di sekitarnya berdesir keras, melilit tubuhnya seperti perisai tak kasat mata. Penari bertopeng itu menyerang duluan. Ia melesat dengan pukulan bertenaga penuh ajian Panjak Sukmo. Namun sesaat sebelum pukulannya menyentuh tubuhnya tertahan, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Matanya terbelalak. Bahariya bergerak.
Dengan tenang menepi serangan itu, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada penari itu. Sekejap energi dorongan besar terpancar dari telapak tangan Baharya. Tubuh penari itu terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Baharya tak mengejar, ia berdiri di tempat. Nafasnya tetap teratur, seolah semua itu hanya bagian dari alam yang bekerja bersamanya. Penari itu bangkit perlahan, kembali menyerang dari berbagai arah. Namun kali ini hasilnya berbeda. Semua serangannya dapat dihalau dan dibaca dengan mudah oleh Baharya. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu?